Teman-teman, kita bahas buku kedua dari Profesor Marcos. Ya. Nah, ini adalah buku dari Profesor MLDP, ya, Marcos Lopez de Prado, disingkatnya MLDP. Jadi dia itu buat buku kedua yang judulnya untuk machine learning untuk asset manager, ya. Nah, sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini adalah eh, dijelaskan mengenai introductionnya itu adalah dia bilang kayak gini. Kalau misalnya classical machine learning atau statistical method, biasanya mereka adalah punya assumption. Ya, misalnya berarti apakah itu linear model gitu kan, apakah dia itu linear, ya kan. Dan mereka apakah jadi mereka udah predefine, oh ini bakalan linear modelnya, misalnya X tambah Y tambah 2 kali Z dan yang lain-lain gitu. Linear atau ya kalau misalnya persamaan linear udah tau lah ya. Nah, tapi asumsi gitu ya, assume. Kita juga punya asumsi terhadap datanya, distribusinya dan yang lain-lain. Barulah kita bentuk hipotesis gitu kan. Tapi ya kan, kalau misalnya sekarang, dulu kan memang statistik ya. Itu kan belum ada computation ya kan. Maksudnya mesin yang memang powerful ya. Sekarang handphone kita aja udah bisa ngitung gitu ya kan. Dan lebih cepet gitu daripada komputer-komputer yang dulu gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita bisa mengcombine antara computation yang memang bisa kita pakai untuk membuat hidup kita lebih mudah dan juga statistik ya. Jadi cara kita berpikir terhadap statistik itu berbeda. Jadi kita ada bagian yang pakai ML, ada bagian yang memang kita pakai hypothesis testing ya kan. Atau istilahnya gimana cara kita menguji sesuai yang dilakukan dengan scientific method ya. Nah, sekarang yang di sini adalah kalau misalnya yang dulu statistical dan modelnya sederhana, itu kan dia makainya kalau di ekonomi atau finance pakai namanya konsep yang namanya uh, econometrics ya. Ini memang konsepnya dia linear. Nah, sekarang, nah kalau misalnya kita udah tahu, oh ini banyak kelemahan ya. Karena apa? Karena di asumsinya itu menganggap semuanya itu linear dan istilahnya juga dependensinya seperti ini gitu. Tanpa kita nggak tahu sebenarnya benar nggak seperti itu ya. Tiba-tiba kan kita bisa nemukan model yang lebih baik gitu kan. Tapi yang penting adalah kita menggunakan ML bukan langsung untuk ngepredik ya. eh Sorry ini jadi coret-coret. Tapi kita membentuk teori ya. Jadi kalau kita punya teori itu udah istilahnya given, kalau misalnya ini terjadi ya ini yang akan terjadi berikutnya itu. Jadi ada cause effect ya. Itu yang penting kan. Jadi istilahnya kita ya paling enggak kalau misalnya nanti udah dapat itu ya udah tinggal rule base aja gitu. Ya kan? Ya, jadi rule base itu nggak selamanya jelek gitu. Yang jelek itu kalau rule base-nya itu harus ditambah-tambah dan gimana caranya supaya nggak jadi kayak nested if terus if-nya bercabang gitu. Tapi ada hal-hal yang memang kalau misalnya memang bisa kita langsung nggak perlu pakai prediction ya why not gitu kan. Jadi teori matters katanya di situ ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi fenomena ya, kan ini kan scientist kan bakalan observe ya. Dan setelah scientist itu observe, maka akan dia buat teori dan teorinya ini akan dites ya kan. Itulah yang digunakan oleh engineer untuk create ya kan. Untuk create ya kan teknologi ya yang bisa impactful buat masyarakat. Nah, itulah yang ditekankan sama Profesor MLDP ini gitu. Jadi dia itu sebagai research tool ya untuk mendiscover teori gitu kan. Terus dia mencari eksisten, ada nggak teori itu? Atau memang untuk mencari importance, apalagi kalau sekarang data itu banyak banget kan, kita nggak tahu mana yang signal mana yang noise, tapi kita bisa pakai machine learning gitu dan kita bisa
mengurangi, misalnya kan kita hyperplane atau dimensionnya gede, kan kita bisa reduce dimensionnya supaya kita bisa reasoning dengan mudah gitu ya. Di sini ada reductionist. ML techniques are essential for visualization of large, ya kan. Ya kita kan harus bisa melihat, karena kadang ada orang yang lebih visual dan dia dapat insight gitu. Nah itu yang penting untuk dijembatani. Ada yang perlu dilakukan oleh mesin, ada yang kita langsung menggunakan teknologi machine learning, dan ada juga yang cause effect ya. Kalau misalnya dilihat di sini ada dijelaskan sebenarnya tentang itu di ada websitenya QuantConnect ya. QuantConnect mengenai masalah research hypothesis. Jadi hypothesis testing itu tetap penting ya. Jadi nggak langsung kita langsung gas terus gitu ya, maksudnya predik gitu ya, apalagi ini machine learning. Jadi ada yang namanya hypothesis driven research ya. Jadi artinya dia ada cause effect. Kalau misalnya ada terjadi ini, maka akan ada efeknya seperti ini gitu kan. Jadi setelahnya ada oh ini diverge gitu. Oh ya udah berarti ada fair trades gitu. Jadi dari first principle jadi jatuhnya ya, jadi nggak membabi buta gitu. Kalau enggak nanti teman-teman bingung kenapa ini robot gue ini trading kok sekarang trading tadi enggak ya gitu kan, nggak ada reasonnya gitu. Kalau misalnya kita ada reasonnya pasti kita lebih gampang untuk ngetrace-nya why the robot do that decision gitu. Tapi kalau misalnya untuk AI misalnya yang mimicking human, kayak misalnya kayak deep learning itu kan vision atau hearing atau audio speech, itu kan memang bukan hal yang bisa dibentuk teorinya gitu kan, karena dia hanya mimicking apa yang bisa kita lakukan dengan mudah ya. Tapi kalau machine learning dan lain-lain kan dia kan nge-crawl dari data, gali insight, dan kita nggak mungkin ngecekin satu-satu gitu. Jadi kita harus pakai bantuan dari mesin gitu. Jadi untuk yang bagian-bagian yang sederhana dilakukan manusia tapi ngebosenin gitu, misalnya itu apa? Oh itu kamera gitu kan. Ini apa? Oh ini keyboard, ini atau ini layar, atau ini Mac atau apa yang lain gitu kan. Atau ini apa? Buku gitu kan. Dikasih tahu berapa kali ini udah tahu ini buku kalau anak-anak gitu kan. Jadi ada balancing lah ya. Jadi kita jangan pakai machine learning hanya untuk ngepredik doang, tapi kita tahu istilahnya, oh kayaknya ada sesuatu hal yang bisa didiscover gitu. Itu cara menggunakan machine learning yang responsibel ya menurut aku. Thank you. Kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang mau didiskusikan ya kan, karena ini juga merupakan topik yang menarik dan masih baru buatku juga ya, kita mungkin bisa belajar dan saling share. Yuk kita belajar bareng.